Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Israel kembali menyerang Gaza pada Sabtu 5 Juli 2025 waktu setempat. Setelah Hamas memberikan tanggapan positif terhadap proposal gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan Amerika Serikat. Berita selanjutnya, warga Gondomar memberikan penghormatan di makam mendiang penyerang Portugal Diogo Jota pada Sabtu 5 Juli 2025. Setelah upacara pemakaman dirinya dan sang adik Andre Silva. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Situasi di Gaza pada Sabtu 5 Juli cenderung lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya yang diliputi serangan udara besar-besaran. Kendati demikian, Israel masih terus melancarkan serangan dan menimbulkan korban jiwa. Dalam serangan terbaru, sedikitnya 24 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk 10 orang yang sedang mengantri bantuan kemanusiaan. Asap tebal dapat terlihat membumbung ke langit Gaza setelah serangan Israel diluncurkan ke udara. Serangan ini dilakukan setelah Hamas menyatakan telah memberikan tanggapan positif terhadap proposal gencatan senjata terbaru di wilayah tersebut. Namun, Hamas menekankan bahwa masih diperlukan pembicaraan lebih lanjut mengenai penerapan kesepakatan tersebut. Belum jelas apakah pernyataan Hamas itu berarti mereka menerima secara penuh proposal gencatan senjata 60 hari yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas selama ini mendesak adanya jaminan bahwa gencatan senjata sementara akan mengarah pada penghentian perang secara total yang telah berlangsung hampir 21 bulan. Trump terus mendorong agar kesepakatan tercapai dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pekan depan untuk membahas hal ini. Pernyataan Hamas disampaikan di tengah serangan udara Israel yang menewaskan 15 warga Palestina di Gaza pada Jumat 4 Juli pagi. Kantor HAM PBB menyatakan telah mencatat 613 warga Palestina tewas hanya dalam sebulan terakhir saat mencoba mendapatkan bantuan. Mayoritas dari mereka tewas ketika hendak mencapai titik distribusi makanan yang dikelola oleh organisasi asal Amerika Serikat yang didukung Israel. Sisanya tewas saat menunggu bantuan dari truk-truk milik PBB atau lembaga kemanusiaan lainnya. Warga Gondomar memberikan penghormatan di makam mendiang penyerang Portugal Diogo Jota pada Sabtu 5 Juli 2025.
setelah upacara pemakaman dirinya dan sang adik Andre Silva. Karangan bunga mereka bertuliskan nomor punggung Jota dan Silva terlihat bersama dengan rangkaian bunga lainnya saat orang-orang mengelilingi makam setelah upacara. Kedua bersaudara itu meninggal pada Kamis 3 Juli 2025 dalam kecelakaan mobil di Spanyol. Mereka diduga sedang berkendara menuju pelabuhan feri untuk berangkat ke Inggris ketika mobil Lamborghini yang mereka tumpangi keluar jalur dan terbakar. Kepergian Jota pada usia 28 tahun mengirimkan gelombang duka ke dunia sepak bola dan sekitarnya dengan ucapan bela sungkawa mengalir dari para tokoh nasional hingga dunia olahraga. Silva yang berusia 25 tahun juga merupakan pemain sepak bola di klub Penafiel yang berlaga di divisi kedua Liga Portugal. Para penggemar Liverpool berbicara tentang warisan Jota, berharap klub akan mempensiunkan nomor punggungnya setelah sang striker meninggal bersama adiknya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 3 Juli 2025 memberlakukan sanksi baru yang menargetkan perdagangan minyak Iran. Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengatakan sanksi tersebut dijatuhkan sebagai bagian dari upaya melakukan tekanan maksimum kepada Teheran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menulis di X bahwa sanksi tersebut menargetkan jaringan yang diduga mengangkut dan membeli minyak Iran senilai miliaran dolar. Beberapa di antaranya menguntungkan Korps Garda Revolusi Islam Pasukan Quds atau IRGC QF, serta mereka yang terkait dengan lembaga keuangan yang dikendalikan Hizbullah. Di antara mereka yang jatuhi sanksi adalah pengusaha Irak Inggris Salim Ahmed Said yang diduga menjalankan jaringan penyelundupan yang mencampur minyak Iran dengan minyak mentah Irak untuk menghindari sanksi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 7 pejabat senior dan 1 entitas yang terkait dengan Al-Qord Al-Hassan atau AK, sebuah lembaga keuangan yang dikendalikan Hizbullah. Sanksi tersebut muncul setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran yang meletus pada 13 Juni. Ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap situs militer dan nuklir Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani paket besar undang-undang pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill pada Jumat 4 Juli 2025. Penandatanganan undang-undang tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan Amerika Serikat. Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump. Isi akhir rancangan undang-undang itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya. Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan undang-undang itu mengakibatkan 11,8 juta warga Amerika Serikat kehilangan cakupan pelayanan kesehatan di bawah Medicaid selama dekade berikutnya. Namun dalam situs resmi Gedung Putih, pemerintahan Trump mengklaim undang-undang itu tak akan memangkas program Medicaid. Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities, pemangkasan ini berpotensi mempengaruhi lebih dari 40 juta orang. Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Lembaga non-partisan yang tak punya kepentingan politik blak-blakan memperingatkan bahwa undang-undang ini berpotensi menambah lebih dari 3 triliun US dollar atau sekitar 53.000 triliun rupiah ke utang nasional Amerika Serikat yang kini sudah membengkak jadi 36,2 triliun US dollar. Ajang pertemuan puncak BRICS di Brazil pada Minggu 6 Juli 2025 dipastikan tanpa kehadiran dua tokoh penting, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Absennya dua pemimpin berpengaruh ini pun menjadi pertanyaan. Apakah perluasan keanggotaan BRICS telah mengurangi daya tarik ideologis bagi dua pendiri ini? Mengutip The Guardian, Xi Jinping biasanya tak pernah absen dalam 12 tahun terakhir KTT BRICS. Namun kali ini ia memilih mangkir. Tak ada alasan resmi dari Beijing, mereka hanya mengirim Perdana Menteri Li Qiang sebagai perwakilan.
Sementara itu Putin absen dari pertemuan tersebut karena masih menghadapi surat perintah penangkapan dari Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Banyak pihak menduga Putin sengaja tak datang ke Rio de Janeiro sebagai penghormatan kepada Brazil yang merupakan penandatanganan undang-undang ICC. Ini bukan kali pertama Putin absen pada pertemuan BRICS. Tepatnya pada tahun 2023 lalu, ia juga absen di KTT BRICS Afrika Selatan. Karena Presiden Cyril Ramaphosa tak bisa menjamin keamanannya dari potensi penangkapan ICC. Putin dituduh ICC terlibat dalam penculikan dan deportasi puluhan ribu anak-anak Ukraina. BRICS pada perkembangannya sebagai alternatif kelompok negara berkembang untuk mengimbangi kekuatan kelompok negara G7. 2 tahun terakhir, BRICS telah mengalami perluasan pesat baru-baru ini. Anggota pendirinya adalah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, kelompok tersebut tahun lalu berkembang hingga mencakup Indonesia, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta negara-negara dalam berbagai tahap pembangunan ekonomi dan dengan berbagai tingkat antagonisme terhadap Barat. Penambahan anggota ini justru membuat BRICS cenderung condong ke arah autokrasi. Hal ini membuat Brazil, Afrika Selatan, dan India yang lebih demokratis merasa tidak nyaman. Absennya Putin dan Xi Jinping di BRICS Brazil ini bukan sekedar ketidakhadiran biasa. Ini adalah cerminan dari dinamika global yang terus bergeser di mana setiap negara mulai mencari jalannya sendiri, hingga menciptakan aliansi baru dan kemungkinan dapat mengikis nilai ideologis lama. Presiden Donald Trump mengatakan Hamas menanggapi dengan semangat positif terhadap usulan gencatan senjata di Gaza. Yang ditengahi oleh Amerika Serikat adalah hal yang baik. Menurut Trump, mungkin ada kesepakatan mengenai gencatan senjata Gaza pekan depan. Tetapi ia belum diberi pengarahan mengenai status negosiasi saat ini. Very great. Happy 4th of July, everybody. Thank you very much. Thank you. خلاص تجمعنا خلاص مالوش لازمه. Sementara itu, Israel telah menerima tanggapan Hamas atas usulan gencatan senjata Gaza dengan rincian yang saat ini sedang diperiksa. Media Israel melaporkan pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, mengutip pejabat Israel. Di sisi lain, Komandan Keamanan Israel telah menulis surat kepada Presiden Trump yang mendesaknya menggunakan pertemuan hari Senin dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu dilakukan untuk mendorong diakhirinya perang Israel di Gaza.
Militer Israel telah melakukan lebih banyak serangan mematikan di seluruh Gaza, Al Jazeera Arabic melaporkan. Di lingkungan Zaytoun di kota Gaza, pasukan Israel telah membombardir sekolah As-Safi'i dan menewaskan 5 orang. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Sabtu 5 Juli akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculan pertamanya di hadapan publik sejak perang 12 hari antara Iran dan Israel dilakukan dalam upacara duka menjelang peringatan Hari Suci Asyura. Sebelumnya, ketidakhadiran Khamenei selama perang memunculkan dugaan bahwa ia dilindungi secara ketat demi keamanan. Sebagai pemimpin tertinggi, Khamenei memiliki wewenang akhir atas semua urusan negara. Televisi pemerintah Iran menayangkan momen saat Khamenei melambaikan tangan dan mengangguk ke arah kerumunan massa yang berdiri dan meneriakkan dukungan ketika ia masuk ke sebuah masjid yang berada di dekat kantor dan kediamannya di Teheran. Pendukung Khamenei yang berkumpul meneriakkan singa berulang kali dan mengatakan darah yang mengalir di nadi kami adalah anugerah bagi pemimpin kami. Belum ada pernyataan publik resmi yang disampaikan oleh Khamenei dalam kesempatan itu. Sejumlah pejabat tinggi Iran termasuk ketua parlemen turut hadir. Acara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan pengamanan ketat. Selama perang, pria berusia 86 tahun ini dilaporkan terus berlindung di dalam bunker karena meningkatnya ancaman terhadap warganya. Setelah Amerika Serikat ikut campur dalam konflik dengan membombardir 3 fasilitas nuklir utama di Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim peringatan lewat media sosial kepada Khamenei. Trump menyebut bahwa Amerika Serikat tahu lokasi Khamenei, namun setidaknya untuk saat ini tidak berminat membunuhnya. Pada 26 Juni, tak lama setelah gencatan senjata diberlakukan, Khamenei menyampaikan pernyataan publik dalam rekaman video. Dalam pernyataan itu, ia menyebut Iran telah memberi tamparan ke wajah Amerika dan menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar, serta memperingatkan agar Amerika Serikat dan Israel tidak melancarkan serangan lanjutan ke Iran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.